sudah jam 4 ya. Kita mulai saja. Jadi yang lain biar menyusul seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan nikmat yang luar biasa ya, nikmat yang begitu banyak ya, nikmat yang tidak bisa kita ukur dengan materi, tidak bisa kita ukur dengan hitungan manusia, karena nikmat Allah sungguh luar biasa ya, saking banyaknya ketika pohon-pohon yang ada di bumi ini ya dijadikan pena, kemudian lautan itu dijadikan sebagai tintanya, maka ketika pohon dan pena itu habis terpakai, kemudian dipulihkan kembali hingga 7 kali, maka itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan tulisan terkait apa saja nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Wah, Masya Allah luar biasa. Maka kita harusnya menjadi orang-orang yang bersyukur ya. La'allakum tashkurun, gitu kan. Agar kita bisa mendapatkan nikmat yang jauh lebih banyak. Karena la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Seperti itu. Dan tentunya nikmat yang luar biasa yang harus benar-benar kita syukuri adalah nikmat kita ini masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar ya, untuk belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun, karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah ya, mukjizat yang paling sempurna begitu kan. Dan setiap apapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an, insya Allah dia akan menjadi mulia begitu kan. Amin. Malam ketika diturunkan Ramadan menjadi malam yang paling mulia ya, Lailatul Qadar ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan di mana Al-Qur'an diturunkan menjadi bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Malaikat yang membawa Al-Quran turun dari langit ke langit dunia itu menjadi malaikat yang paling mulia ya, menjadi sayyidul malaikat ya, malaikat Jibril itu kan. Hari di mana Quran diturunkan menjadi hari yang paling mulia ya, hari Jumat ya, bahkan para ulama menyebut itulah hari raya ya, hari raya pekanan umat muslim. Kota di mana Al-Quran diturunkan ya, menjadi kota yang paling mulia ya. Sekarang kita bisa mengetahui Mekah dan Madinah ya, menjadi kota yang begitu mulia, yang di dalamnya banyak keberkahan gitu kan. Dan semoga bagi yang belum pernah ke sana nanti Allah mudahkan ya untuk bisa ke sana untuk beribadah haji ataupun umrah ya. Amin ya Rabb. Terus kemudian manusia yang menerima wahyu ya berupa Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah apapun ya, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran maka dia akan menjadi mulia. Maka sekarang adalah tinggal kita ya, kalau kita juga ingin menjadi bagian dari orang-orang yang Allah muliakan, maka ya itu tadi kuncinya gitu kan, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Interaksi itu seperti apa? Ya belajar
membaca, ya, belajar tajwidnya karena Quran diturunkan dengan tajwid, mentadaburi isinya, kemudian kalau bisa lanjut ke belajar tafsirnya dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah belajar jangan berhenti di situ, tetapi setelah belajar kemudian diajarkan, karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Fa'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, itu adalah sepaket, ya. Tidak bisa dipisahkan antara belajar dan mengajar. Maka kita belajar Quran itu bukan sekedar untuk diri kita. Nah, baiknya maka kita ajarkan. Baik mungkin kepada anak kita, kepada istri kita, suami kita, tetangga, kemudian anak-anak TPA dan lain sebagainya, yaitu terserah, ya. Yang penting jangan sampai ilmu Quran itu kemudian berhenti pada diri kita sendiri. Lalu apa yang diajarkan? Ya tentunya yang diajarkan adalah apa-apa yang sudah kita terima, apa-apa yang sudah kita pahami. Nah, kalau kita belum paham maka ya diperdalam dulu, setelah itu baru diajarkan, agar kita tidak mengajarkan sesuatu yang tidak kita pahami. Ya, begitu, ya. Allah alam shawab. Ini sedikit, ya, pembukaan, ya, terkait Quran, ya, sambil menunggu yang lain belum hadir, ya. Tanya sedikit boleh, Ustaz? Oh ya, boleh, silakan. Terkait tadi yang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu nggih. Itu kan tadi Ustaz bilang katanya kita itu sebaik-baik manusia itu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain nggih. Terus kalau kita mengajarkan kepada lain tapi kita artinya belum punya sanad, belum punya ijazah, itu gimana, Ustaz? Apakah hukumnya boleh atau tidak? Gitu, saya agak bingung ini. Oh ya, Karena kan jadi kita belajarnya mungkin kan belum rampung gitu masih. iya, Ya kayak gitu. Kalau ke anak kita seperti apa atau ke orang lain seperti apa, seperti itu, Ustaz. ya, ya, jadi ijazah itu bukan syarat seseorang, ya, untuk mengajar, ya. Nah, jadi walaupun dia itu belum punya sanad, ketika memang dia punya ilmu, nggak masalah mengajar. Sanad itu memperkuat. Nah, memperkuat. Nah, artinya ya memang baiknya, ya, baiknya kita menempuh jalur itu, ya kan, menempuh jalur sanad itu. Karena sanad itu bagian dari agama, itu kan. Karena ketika tidak ada sanad maka setiap orang bisa berkata sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tetapi kemudian bukan berarti ketika kita belum memiliki ijazah begitu kemudian kita nggak boleh mengajar, ya, tidak begitu, gitu kan. Jadi selama kita itu mampu dan kemudian dinilai oleh guru kita juga mampu, silakan mengajar sesuai dengan apa yang diajarkan, maka ya ajarkan sambil menempuh jalur sana, sehingga nanti ya dua-duanya bisa tetap tercapai, ya, kita mengajarkan dan kita juga mengupgrade diri agar kita juga mendapatkan eh, sanad itu, gitu kan. Walaupun eh, kita mencari sanad itu bukan dalam rangka untuk mencari ijazah, ya. Nah, tetapi adalah untuk apa namanya, menyambungkan, ya, menyambungkan bacaan kita, dan karena ketika itu tersambung dengan Rasulullah, ya semoga di dalamnya ada keberkahan, gitu kan. Seperti itu. Jadi begitu. Jadi tidak masalah, begitu kan. Apalagi ketika yang diajarkan mungkin masih abata, begitu, ya, nggak masalah. Yang penting tidak apa namanya, tidak menyalahi kaidah umum yang berlaku. Nah, seperti itu. Nah, misal ini hurufnya ba kok dibacanya ja, begitu. Nah, maka ya jangan diajarkan. Maka selama itu masih berbunyi ba, ya nggak masalah, gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi silakan belajar, ya, silakan belajar dan silakan diajarkan, ya. Apa-apa yang sudah dipahami, gitu kan. Nah, kalau belum ya jangan, gitu kan. Jadi yang sudah Nah itu dipahami, dia. yang sudah dipahami, yang sudah bisa dan kita memahaminya di situ, yaitu diajarkan. Ketika
pahamnya cuma itu ya itu aja yang diajarkan begitu kan sampai nanti pelan-pelan Artinya menambah ya gimana ya, artinya kita jangan mengajarkan sesuatu yang kita mungkin belum menguasai, betul nggak, iya Ustaz? betul Oh, seperti itu siap, terima kasih, Ustaz. ya, jadi begitu ya Insya Allah bisa dipahami. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita lanjutkan ngaji tasim kita? Tidak langsung aja sih. Belum ya? Kalau belum Belum. kita melanjutkan ya. Kemarin sempat libur berapa? 2 atau 3 kali ya? Ya karena beberapa hal ya. Ya alhamdulillah ya hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Ini saya share screen dulu. Kita melanjutkan bahasan kita ya ngaji kita di surat Al-Infitor ya. Mana screen share-nya ini? Oh ini. Silakan bisa dibuka mushafnya. Barangkali yang di layar kurang besar begitu ya. Tapi kalau cukup yang di layar ya monggo ya, fleksibel. Kemarin terakhir itu sampai ayat ke-12. Benar ya 12 ya. 10, 11, 12. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ayat 13 ya. Ya, nanti kita bahas ya. Kalau kemarin 33 ini mungkin enaknya satu-satu aja ya. Ayat 13 nanti ada yang mau praktek silakan ya. Terus kemudian lanjut ke ayat 14 begitu ya. Biar nanti lebih lebih apa? Harapannya lebih lebih bisa dipahami seperti itu. Oke, silakan dibuka. Ini kita lanjutkan di Al-Infitor ya ayat ke-13. Ya ini bisa disimak ya saya jelaskan tajwidnya di situ. Di situ yang pertama ada nun bertasdid ya. Nah, nun bertasdid nah itu dia masuk kaidah gunnah ya, kaidah gunnah dan di sana kalau gunnah itu ada yang namanya at-taronum ya, sesuatu yang nikmat. Maka membaca gunnah itu tidak boleh tergesa-gesa ya. Seperti ketika kita mendapatkan makanan yang nikmat maka ya kita inginnya agak lama makannya begitu kan karena nikmat ingin dirasakan dulu ingin dihayati dulu begitu kan guna seperti itu maka jangan innal abrara nah, itu belum 3 rakaat ya jadi inna inna gitu kan. Nah, ketika nanti ya apa sahabat-sahabat semua membaca di buku-buku tajwid atau bahkan di Quran tajwid gitu kan ini juga sering saya ulang-ulang ya bahwa durasi guna itu tertulisnya 2 rakaat 2 rakaat tetapi yang perlu difahami adalah hitungan 2 rakaat guna dengan 2 rakaat mat itu berbeda sehingga para ulama apa namanya secara hitungan itu ya mendekati ke 3 rakaat ya atau ada yang 3 rakaat ya atau kalau mungkin dengan bahasa lain 2 rakaat sempurna ada yang juga mengatakan seperti itu yang jelas durasinya lebih panjang daripada mat itu kan karena banyak ya yang mempraktekkan guna ini dia tidak taronum innalladzina gitu atau innal abrara nah, belum belum terkena taronumnya maka dinikmati dulu inna inna kemudian setelah itu di situ ada eh, lam ya lam sukun kemudian ada lam ta'rif ya nah, kalau kita mengenali di apa namanya alif lam begitu ya kemudian di situ ada ba ya ba sukun ya huruf ba yang disukun nah maka itu masuk ke dalam kaidah qalqalah ya qalqalah sugro ya qalqalah yang ada di tengah kata maka membacanya ketika qalqalah di tengah kata dia jangan dijeda karena banyak ya yang
dijeda dengan tujuan untuk menekankan kolkolahnya biar lebih jelas bahwa itu adalah kolkolah. Padahal tidak perlu seperti itu. Jadi cukup disentuhkan ke makhrajnya saja, kemudian langsung berpindah ke huruf berikutnya. Jadi bukan abrara, enggak begitu. Tidak pula abrara, tidak ada tambahan hamzahnya. Tetapi cukup dikembalikan dengan kepada suara asal dari huruf ba itu sendiri, yaitu abe, abro, abe, bukan abe, bukan abe, tapi abe. Kemudian di huruf ro ya, ro-nya berbaris fathah, maka dia dibaca tebal. Kemudian di depannya ada alif ya. Nah, alif setelah fathah, maka di situ berlaku hukum mat ya, mat asli dibaca panjang 2 harokat. Innal abrara, ro yang depan 2 harokat, ro yang belakang cukup 1 harokat. Nah ini yang terlewat tadi ya. Di sini ada lam sukun ya, lam sukun ini banyak yang membaca dengan ditekan juga innal abrara. Nah, itu juga kurang tepat ya. Jadi lam itu dia apa namanya? Sifatnya dia bukan tertekan ya, bukan syiddah ya, tapi dia di pertengahan. Maka dibaca sambil jalan innal a. Nah, nal a bukan nal a begitu. Maka kebanyakan juga ketika ada banyak imam ya, yang ini juga mungkin sering saya ingatkan, ketika membaca suratul Fatihah yang ayat yang kedua ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu juga sebenarnya kurang tepat ya secara sifat-sifat dari hurufnya. Karena membaca lam sukun, mim sukun itu tidak seperti itu. Tetapi sifatnya adalah di pertengahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harusnya seperti itu. Kemudian lafi. Nah, la-nya ini juga kadang sebagian orang ya yang sering saya dengarkan begitu. La-nya bisa sering mengalami 2 kesalahan. Yang pertama dibaca menebal ya, la begitu, la. Yang kedua dibaca seperti miring, levi. Ya. Seringnya sih terjadi ketika isti'adah ya. A'udzu billahi, billahi gitu. Harusnya billahi menjadi billahi. Nah, ini juga sering terdengar di tengah-tengah ayat juga. Nah, maka harus dijelaskan la fi. Nah, fi-nya ada ya sukun ya setelah kasroh, maka fi-nya dibaca 2 harokat. Ya, 2 harokat, kemudian naim. Nah, itu ada mad asli ya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Maka dia boleh dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Yang jelas harus konsisten ya dari awal membuka mushaf ya ketika isti'adah basmalah kemudian sampai ketika kotok ya atau ketika berhenti atau menutup mushaf atau kalau salam ya ketika kemudian ruku seperti itu sehingga harus konsisten. Nah kalau kita untuk latihan milihnya yang pertengahan ya yang 4 harokat. Maka dibacanya ayat 13 itu seperti ini. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya, ayat 13. Kita lanjutin aja 3 ayat ya seperti biasanya ya. Satu ayat ini terlalu pendek ya. Oke, ayat ke-14.
wa inna. Nah, ini huruf waw. Waw itu hurufnya tipis ya. Maka dibacanya wa ya, bukan wa. Nah, kalau wa dia nanti berbeda. Kalau kita pakai bahasa Indonesia ya sama aja ya. Mau wa itu sama aja. Tapi kalau dalam ilmu tajwid, dalam bahasa Arab itu berbeda. Seperti itu. Maka wa ya. Wa in. Nah, ini yang sering menjadi masalah adalah ketika waw itu ya, waw atau fa ya berhadapan dengan hamzah. Ini sering sekali ya kita mendapati ya para pembelajar Quran, para pembaca Quran itu membaca hamzah dengan tashil ya atau dengan meringankan wai gitu. Fai ya begitu. Nah, maka itu kurang tepat. Maka harus dijelaskan ya huruf per hurufnya. Jangan wain tapi wain, wai ya, wai bukan wai. Wain, nah ini nun bertasydid ya, sama seperti tadi ditahan dulu 3 harokat, jangan tergesa-gesa. Nah, taronumnya ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian juga lam sukun sama seperti tadi ya, jangan ditekan ya, tapi dia dialirkan sedikit ya, dibaca sambil jalan. Ya. Kemudian puja, nah ini ada jimnya bertasydid, nah, maka perlu ditekan ya jimnya ya, nah, jangan puja tapi puja, nah, dan jim itu ini juga sering kita dapati ya, huruf jim itu dia kan letaknya ada di tengah lidah, langit-langit atas ya. Maka aja, iji, uju, bukan aja. Nah, kalau aja ada j-nya begitu, maka tempatnya bergeser. Ya, ini bisa dirasakan ya. Ja dengan ja, nah itu kerasa lidahnya itu tempatnya berbeda. Nah, maka ini juga perlu apa namanya diperbaiki ya, huruf jimnya itu dia tidak ada j-nya tapi dia bersih. Puja, puja bukan puja, bukan puja. Kemudian itu setelahnya ada alif setelah fathah, maka jimnya dibaca 2 harokat. Horoknya sama seperti yang sebelumnya, berbaris fathah, maka dia dibaca tebal. Lafi juga sama ya, di ayat sebelumnya juga ada, p-nya dibaca 2 harokat. Kemudian jahim ini juga sama ya dengan naim tadi ya, boleh 2, 4 atau 6 harokat. Nah, kita memilih yang 4 harokat ya, dan harus konsisten. Nah, ini di huruf H ini yang kadang juga perlu menjadi perhatian ya, karena kalau tidak berhati-hati H ini dia bisa tertukar menjadi 2 huruf. Yang pertama bisa tertukar menjadi huruf H, yang kedua bisa tertukar menjadi huruf kho. Nah, maka perlu diperhatikan itu H ya, H. Halus ya, H. Jahim, bukan jahim, bukan jahim. Nah, begitu. Terus satu lagi di ayat 15 ya. Ya, nah, ya juga sama ya. Ya ini tipis juga. Ya, bukan ya, ya. Ya, begitu kan. Saya ini sedikit cerita ya dulu pas saya ngisi pelatihan one day training ya, one day training tahsin di salah satu kecamatan di Sleman begitu ya. Ada bapak ya sudah agak sepuh begitu. Beliau agak ngotot ketika bilang ya itu pakainya ya, ya begitu. Kenapa? Karena alasannya itu lebih berwibawa. Ini jadi kurang kurang tepat ya, karena panduan kita bukan 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 itu, tapi bagaimana orang-orang Quraisy dulu berkata begitu kan. Maka tidak bisa kita dengan panduan kalau masa ketika Allah mengatakan ya Adama seperti itu, hanya kan ya Adama lebih mantap begitu ya. Beliau mengatakan seperti itu. Nah, ini jadi kurang kurang tepat ya. Jadi
bacaan Quran itu tidak bisa dikiaskan ya, tidak bisa di apa? Oh, kayaknya seperti itu. Nah, kayaknya seperti itu, enggak bisa begitu. Bacaan Quran itu hanya bisa didapatkan dari ya dari bertalaki begitu kan. Tidak bisa kita mengira-ira, oh, kira-kira begitu, kira-kira begini, sifatnya begini, jadinya begini, enggak begitu gitu kan. Tetapi murni dari proses hasil talaki kita kepada guru. Seperti itu. Nah, di situ ada huruf shod ya, shod yang sukun. Nah, ini kalau nggak berhati-hati ya, shodnya ini bisa berubah menjadi sin ya. Dan ini banyak terjadi. Yaslaunaha. Ini. Kalau yas, nah, dia menjadi huruf sin. Maka memang ya huruf sin dengan huruf shod itu tempat keluarnya sama. Maka ya ini perlu berhati-hati. Walaupun tempat keluarnya sama, tetapi sifatnya berbeda. Sehingga suara yang dihasilkan juga berbeda. Aus, ils, uls, yaus, yaus, launaha. Seperti itu. Kemudian waw sukun ya, waw sukun yang setelahnya ada huruf berharokat fathah, nah, maka ia masuk ke dalam apa namanya huruf lin ya. Nah, huruf lin itu membacanya dengan cara lembut. Nah, maka jangan dipaksa ya. Yauslaunaha begitu. Itu sering terjadi. Alaihim nah, seperti itu. Yaumiddin, yaumiddin begitu. Banyak yang membaca begitu. Nah, harusnya dihaluskan karena dia sifatnya memang halus. Jadi normal saja. Alaihim yaumi begitu kan. Yauslau bukan lau tapi lau. Kemudian naha. Nah, ini ha juga banyak yang sering tertukar dengan ha. Naha gitu kan. Atau naha pertengahan antara hak juga bukan, hak juga bukan. Maka harus dijelaskan. Karena hak itu dia punya beberapa ulama ada yang mengatakan punya sifat khofa ya, sering menghilang. Nah, jadi kalau barangkali kita punya teman yang dia itu sering menghilang tiba-tiba ya mungkin dia punya sifat seperti huruf H. Ya, sedikit intermezzo ya. Itu maka harus dijelaskan. Sifat khofa itu harus dihilangkan. Kalau sifat yang lain harus ditampakkan, maka sifat khofa itu dia harus dihilangkan. Ini salah satu sifat yang khusus dari huruf H. Kemudian yauma juga sama seperti sebelumnya, itu juga dibaca halus ya, jangan ditekan-tekan. Kemudian yaumaddin. Nah, huruf dal ya, ujung lidah bertemu dengan gusi ya. Nah, di sini ya. Nah, maka da di du bukan di du bukan Garuda ya, tapi Garuda ya. Di du bukan di du. Kalau dia ujung lidahnya bukan di pertemuan pangkal gigi seri atas dengan daging atau gusi ya, nah, tetapi ada di langit-langit. Nah, bisa dirasakan ya, da. Dan itu banyak terjadi. Maliki yaumiddin. Nah, iyyaka na'budu wa nah, seperti itu. Kemudian dinnya juga sama, ini boleh dibaca 2, 4, 6 harokat. Nah, kita pakai yang 4 harokat. Nah, sudah 3 ayat ya, saya contohkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Yang mau mencoba silakan mencoba. Kalau enggak ada kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ayat 13. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Nah, seperti itu ya, kurang lebih bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid yang berlaku.
Silahkan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau mencoba, boleh ya. Langsung. Ustaz. Ya, siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Jangan الرحمن bis. Langsung aja, jangan bismi, tapi bismillahi. Bis. Ya, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Ya. Ronya gimana, Ustaz? Sudah agak lumayan. Ya, ada peningkatan. Nah, tinggal apa namanya? Tinggal bisa, tapi sudah baik itu seperti itu sudah ya sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau mau ditambahkan ya nggak masalah. Artinya lebih baik lagi. Siap. Wa innal fujjara lafi jahim. Nah, ini ya huruf jimnya masih terdengar ya, ja ya. Fujarala fi jahim. Nah, ja. Nah, coba je-nya itu dihilangkan. Fuja, fujaro, fujarol, fuj, Fujja, lafi, fuj. ja, bukan ja, begitu. Oh, oke, saya coba set. Ya, Wa innal fujjara lafi jahim. masih ada, cuman sudah berkurang ya. Nah, Berani. tinggal dilatih lagi ya. Tengah lidah, langit-langit atas ya. Maka yang bergerak tengah lidahnya mendekati ke langit-langit atas, bukan ujungnya. Kalau dia yang dominan ujungnya ya, bukan bukan tengah lidahnya. Ya, bisa dirasakan ya. Ja, ja. Nah, agak agak berbeda seperti itu. Ya, lanjutkan dulu. Tengah lidah nih, Ustaz, bukan ujung. Ya, bukan ujungnya. Kalau ujung itu nanti hurufnya lam, nun, dan ro di situ ujung lidah. Ta, dal, po itu juga ujung lidah. Ta, dha, dho itu ujung lidah. Nah, kalau jim, ya, sya itu dia tengah lidah. Oke, siap. Dicoba lagi, Ustaz. Wa innal fujjara lafi jahim. Kembali ke yang awal malahan ya. Ya, ya nanti bisa dilatih ya. Nah, berarti Ya, ada PR di huruf jimnya. Ya, monggo, nanti diulang-ulang lagi. Ja. Jaji, jubaju. Jajami harja, jalan-jalan, jajan bajigur. Nah, bukan jajami harja, jalan-jalan, jajan bajigur. Nah, itu kan berbeda. oke, siap. Oke. Nah, ayat 15. 15 nih shotnya masih. Nah, stopnya ya, hati-hati ya. Yaslaunaha yaumaddin. Nah, itu sudah bagus ya, stopnya ya. Nah, yauslaunaha. Nah, itu dipertahankan. Jangan sampai nanti pas ketemu shot lagi, kembali ke sin lagi. Nah, terkadang begitu. Ketika pas sedang fokus itu bisa, nanti ketika pas tilawah sendiri, karena apa namanya, mungkin yang dibaca banyak, akhirnya beberapa nggak konsisten. Seperti itu. Oke, siap Oke, Ustaz. Terima kasih. oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau mencoba atau bertanya boleh. Ya, Ustaz. Ye, silakan. Ayat yang ke-13 ya. Ya, Bu. 13, 14, 15. 3 ayat saja.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai ain coba, Bu. A'udzu. A'udzu Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. sinnya shin ya. Minasyaitonir. Sama poknya ya, sama jimnya. Nah, jimnya masih sama dengan Bang John ya. Coba ya, Ustaz. Syaitoni ya. Coba bukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. roknya tebalnya belum Tebal. dapat. Nah, Oh, ro, in, ro, bukan ro. ro, Nah, kalau ro. innal abrara kan begitu. Kalau itu Oh, tipis ya. Ro yang benar bukan ro itu tebal itu ya. itu yang salah. Abro, ro, ro, ro. Ro, ro, ro. Jadi Cuma sama lanaro satu makhraj ya. bukan satu In, makhluk, Bu. Itu beda sebenarnya. Cuman oh, berdekatan rumahnya. oh, Dia tidak satu lanaro. rumah dia. Dia tetanggaan cuman batasnya temboknya nyambung. Nah, begitu. Oh, Jadi ji. dia teman dekat. Susah ya, Ustaz. Coba ya, Ustaz. Ya. Inna abrara lafi na'im. Nah, masih ya pokoknya ya. Ya apa-apa buat PR dulu. Ro, arro. Jadi caranya Allah, pangkal lidahnya dinaikkan, terus Allah. bibirnya jangan jangan maju karena itu yang bermain bukan bibirnya tetapi pangkal lidahnya. Jadi Oh, bibirnya jangan bergerak, jangan ro ro oh, nah, ro 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 nggak bergerak bibirnya ya. Arro nah, oh, aru kalau ru baru ari nah. Kalau ari Ustaz lagi ya, biasa ya, Ustaz. Coba ari ya. dia. Ya. Inna abrara lafi na'im. Iya, masih buat PR gitu ya. Susah banget sih, Ustaz. Enggak, memang huruf-huruf tebal itu bagi sebagian orang susah. Tetapi itu bukan kesalahan yang fatal. Jadi masih walaupun salah masih aman insya Allah itu kan. Tapi kalau kita ingin menyempurnakan bacaan ya ya tetap diperbaiki. Tapi ketika pun roknya itu menipis sebenarnya secara makna dia tidak berubah. Jadi ya mungkin bisa dimaklumi lah itu kan. Apalagi ketika kita nanti bertemu dengan yang sudah agak sepuh begitu kan. Nah maka ya ya nggak apa-apa lah begitu. Tapi kalau masih muda ya diharapkan ya nanti bisa dilatih lebih lebih giat. Nah seperti itu. Monggo Bu, dilanjutkan ayat 14. Wa inna fujjara lafi jahim. Nah, coba jimnya Ya, Bu. Ya jahim. Ya. jaji, jaji, Nah ja, masih ada kan Bu? Kerasa nggak itu? Ja, ja, ji masih ada nya itu. ja, 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 ja. ja, Nah, jaji ja, ja. jubaju. Jaji, jubaj. Nah, itu sudah berkurang. Seperti itu. Bisa itu, Bu. Kalau dilatih bisa. Coba saya lagi, Bu. Mudah-mudahan nanti ikut Ustaz Sulis bisa ya. Bismillah. Insya Allah. Wa inna fujjara lafi jahim. Ya. Yaslaunaha yaumaddin. Coba diulang, Bu. Ayat 15. Yang 14. Ya, 15 yang terakhir tadi. Yaslaunaha yaumaddin. Nah, shotnya sudah lebih baik. Tadi di awal masih terdengar sin ya. Ketika mengulang sudah ada perubahan. Nah, Enggak itu ya. konsisten ya. Yaus. Nah, Pas belum enggak. belum konsisten Bu. Kadang Ya. shotnya kadang tepat kadang pas lupa mungkin
berubah jadi sin. Nah, jadi memang Sambil pikir masak ntar jadi malah sambil mikir sudah malah jadi lupa ya. jadi Ustaz. Seperti itu. Ya, Baik, terima kasih koreksinya Ustaz. sama-sama. Mana Pak Ustadz? Ya, Pak boleh. Sutis. Monggo Pak Sutisna. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Innal abrara lafi na'im. Wa Nah, innal ya kan? Wain. Bisa peringatkan di sini. Hamzahnya jangan diseret. Wai bukan wai. Nah, kerasa wa kan? in Ya. wa innal fujjara lafi jahim. Iya. Yaslawnaha yaumaddin. Coba diulang, Pak. Yang ayat 15. Yaslawnaha yaumaddin. Shotnya jangan dipantulkan, Pak. Tadi ada seknya. Oh, Yausulau. Yausla. Bukan yausulau. Yausul. Enggak begitu. Dia enggak ada kalkolahnya. yaslawnaha yaumaddin. Nah, gitu ya. Alhamdulillah ya. Ya, ya, Bagus. Ustaz. Ada lagi? Dilanjut. Dilanjut. Cukup, Pak. 15 dulu. Kita kan belum 16. Ya, Sabar. ya. Sabar. Yang lain barangkali ada yang mau mencoba Ya, atau barangkali Ustaz. kalau ya ada. Ya. Saya Ya. Arfan. Oh, ya, monggo. Ayat 13. Ya, 13, 14, 15. A'udzu billahi Nah, minasy zalnya syaithanir jangan rajim. zalnya jangan pakai zu. Kalau zu dia jadi zai nanti. A'udzu bukan zu. Bismillah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, pokoknya masih kurang tebal ya. Ya, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Ya, 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Nah, bentar. Tadi praktek basmalah pakai 2 harokat ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka naimnya juga 2 harokat. Jangan 4 harokat. Nah, tadi kan saya bilang harus konsisten. Nah, kalau mau konsisten 4, basmalah juga harus 4. Jangan basmalahnya 2, naimnya lafi naim. Pakai 4 harokat. Itu enggak konsisten namanya. Jadi kalau basmalah sudah 2, maka di sini ya naimnya juga 2. Nah, begitu. Gitu ya. Innal abrara lafi na'im. Ya. Wa innal fujjara lafi jahim. Jimnya jangan fujo. Itu nanti menebal. Fuja. Buka aja mulutnya. Fuja, bukan fujo. Jo begitu. Pangkal lidahnya diturunkan, jangan dinaikkan. Wa innal fujjara lafi jahim. Masih itu fujaro. Nah, itu nanti menjadi berlebihan. Biasa aja. Fujaro. Nah, kalau ro-nya baru itu pangkal lidahnya naik. Ya ini kadang-kadang memang seperti ini. Kadang-kadang memang ketika depannya itu huruf tebal, nah huruf belakangnya ikut menebal. Nah, termasuk ini Mas Arfan ini ya. Jadi ikut menebal yang belakang. Nah, ini perlu dipisahkan ya. Jim itu dia tipis, oroknya itu tebal. Fujaro, bukan fujaro. Nah, bukan yang kedua tapi yang pertama. Wa Coba lagi. innal fujjara lafi jahim.
Masih ya, jimnya masih menebal itu. Nah, nanti dilatih lagi ya Mas ya. Ditipiskan ya jimnya ya. Nah, yang jahimnya bisa tipis. Nah, mungkin karena pengaruh roknya itu, nah maka nanti bisa dari rumah jimnya fujaro, jimnya ditipiskan. Coba lanjutkan. يصلونها يوم الدين Coba diulang. يصلونها يوم الدين. Nah, tadi ya seperti Pak Sutesina di sini. Shotnya yausu, yausu, yausu. Ada pantulannya. Yaus launaha, yaus la, bukan yaus lau. Nah, so-nya dihapuskan Mas. Ya. يصلونها يوم الدين. Ya, begitu ya. Oke, Insya Allah. Makasih Tad. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Ada lagi? Tadi kayak ada yang barengan tadi. Oh iya, monggo. Bu siapa ini? Bu Nikmah. Iya ya. Oh iya. Oke, monggo. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mainnya pakai A Bu, bukan ngu. Coba diulang Bu. A. A'udzu Nah, billahi a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nya dibuka lagi mulutnya. Itu kurang buka itu sehingga munculnya sha Ya. syaitoni. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya jangan diputus, terus kemudian yang 2 rokat dipendekkan lagi. Jangan bismillah, tapi bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin. Nah, haknya jangan jadi ha. Yaslaunaha, naha. Ya, di Ya. bawah ya. Kenapa? Di bawah gitu ya, haknya. Ya, hak memang di bawah, dia kan di sini. Di pangkal tenggorokan. Kalau ha kan dia di sini, tengah tenggorokan. Nah, maka jangan ditukar ya. Iya. Yaslaunaha yaumaddin. Ya, diulang. Yaslaunaha yaumaddin. Ya, begitu ya. Alhamdulillah. Ya, makasih Us. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau mencoba? Izin ulang yang ayat 14 aja, Ustaz. Oh iya, monggo. 14, ayat 14. Silakan. Wa innal fujjara lafi jahim. Masih keluar Pak Junya. Oke, dilatih lagi, Ustaz. Ya, Pak. Sabar aja Pak, dilatih di rumah, nah, begitu kan. Memang setiap orang itu nanti akan menemukan huruf yang dia terasa sulit. Nah, dan setiap orang boleh jadi akan berbeda. Kalau dulu saya sulitnya itu malah huruf wain, tapi yang disukun. Yang disukun itu sering kali menipis ya. Itu sampai guru saya disuruh ngulang berkali-kali, itu masih tipis terus, itu gimana itu? Diulang terus itu kan sampai berkali-kali begitu. Akhirnya bisa begitu kan. Nah, setiap orang memang beda-beda.
ada yang huruf jim, ada yang huruf dot, ada yang huruf mungkin shad dan lain sebagainya. Nah, maka yaitu diulang-ulang terus saja. Nanti insya Allah akan jadi lebih. Ya. Ada yang mau Yang baca? Oke, gimana? Saya Ustaz. Oke. Nih Reza ya, Mas kok Iya Pak? boleh Ustaz. Oh iya, enggak. Sekarang Silakan. ayat yang ke 13, 14, 15. oke Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakainya ain ya, bukan waw ya, bukan au. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Bak sukunnya jangan abe ya, abe, ro, karena dia nggak ada hamzahnya. Kalau dia ada hamzahnya abe benar. Innal abrara, bukan abrara, nggak ada hamzahnya. Maka jangan ditambahi hamzah. Coba diulang. Innal abrara lafi na'im. Nah, tapi jangan dihilangkan abro. Coba Oh iya, abro. abro. Nah, abro. Abro. Nah, itu masih ada hamzahnya dikit tuh. Abro. Abro. Perasa nggak ada abro gitu. Iya, Coba saya lagi. Ya kan abe kan? Abro, bukan abro. Coba saya lagi. Kalau belum bisa nih buat PR di rumah ya. Ya. Abro. Nah, masih ada itu misalnya. Masih ada. Abro gitu kan. Karena itu nanti bisa menambah huruf ya kan? Menambah huruf ya, abe. Nah, maka harus dihilangkan hamzahnya ya, seperti itu. Ya. Abro. Abe aja. Abe aja. Nah, ya kan masih abe aja itu kan. Jangan ditekan abe aja tapi abe. Oh gitu, Nah, Oh beda begitu. Ustaz. Oh, Beda. Abe. Nah, begitu. Abe. Oh iya Ustaz. Nah, ya bisa itu. Ya. Ya. Innal abrara lafi na'im. Itu roknya masih monyong ya. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Nanti roknya masih terdengar ro begitu. Jelas ya, walaupun nggak ada kamera tapi suaranya terdengarnya beda. Ya, nanti dilatih lagi ya untuk roknya ya. Ro, bukan ro. Nah, seperti itu. Ya, lanjut dulu. Ya. Ro. Wa innal fujjara lafi jahim. Nah, jimnya masih sama dengan Bang John tadi. Terus haknya ini tadi peringatan saya kan muncul ya. Jangan sampai tertukar menjadi huruf H. Nah, seperti itu. Jahim. Nah, jahim bukan jahim, tapi jahim. Jahim. Coba diulang. Wa innal fujjara lafi jahim. Gunahnya ditunaikan dulu, Mas. Jangan terburu-buru. Jangan wa innal. Nah, innal. Nah, 3 harokat, 3 ketukan. Wa innal fujjara lafi jahim. Ya. Wa innal fujjara lafi jahim. Nah, sudah ya, tinggal jimnya ya yang masih keluar jek-jeknya. Nanti bisa dilatih lagi di rumah. Yo, ayat terakhir. Yaslaunaha yaumaddin. Nah, masih pakai sin itu. Yas.
Yaslaunaha. Yaslaunaha. Yaus. Yaus. Aus. Ils. Us. Yos. Ya Ustaz, saya perbaiki Ustaz. Ya Allah, Iya. memang harus dibaca ya Ustaz. Iya, bukan dibaca, Iya, dilatih. iya dilatih. Benar. Kalau dibaca nggak dilatih nanti tetap ditabrak semua. Iya Ustaz. Tapi nggak masalah, yang penting kita terus berlatih, nanti insya Allah akan Allah berikan itu kefasihan itu kepada kita. Oke Ustaz. Oke. Ada lagi? Masih ada waktu 4 menit. Saya boleh nyoba Ustaz. Oke. Ini tadi Bu Jus ini mau nyoba kayaknya ini. Ini siapa? Bu atau Pak ini? Ya, Saya Oke, Bu Jus ini dulu ya, nanti baru Pak Rizky ya. Monggo. Silakan. langsung aja ya Ustaz. Ya, langsung boleh. Ayat 13, 14, 15. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya seperti tercampur dengan vokal A. Ra, ra, ra. Bismillahirrahmanirrahim. Itu coba di A-nya dihapuskan ya. Ro, bukan ra, ra gitu. Ro, Nah, tapi kalau ro dia mesti itu manyun mulutnya. Ro. Nah, ro. Begini, ro. ro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masih ya, masih tercampur fathah itu. Masih tercampur huruf bunyi A. Ra, rahim, rahim. Ra, rahim. Coba lagi, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada itu. Suara A-nya masih ada. Ra, gitu. Ra, gitu. Nanti belajar di rumah ya. Bu Jusmi ya. Ya, lanjut dulu. Innal abrara lafi na'im. Ya, tinggal roknya, manyunnya dihilangkan, itu juga masih pakai gerak bibir ya, belum pangkal lidah ya. Ya, lanjut dulu. Lanjut. Ya, nanti yang huruf tebal buat PR di rumah. Wa innal fujjara lafi jahim. Nah, ya, roknya juga masih ya. PR-nya di rok berarti ya. Nah, yuk, lagi yang terakhir. Yaslaunaha yaumaddin. Ulangi coba. Yaslaunaha yaumaddin. Terasa nggak? Ya. Stopnya berubah menjadi sin, terus waw sukunnya terbaca vokal O, lau. Nah, terus hanya berubah menjadi H. Yaslaunaha, naha begitu. Nah, coba itu ya, yang waw sukunnya di anu aja, bibirnya dimonyongkan. Lau, naha, yaslaunaha yaumaddin. Coba lagi, sekali lagi. Sin. Yaslaunaha yaumaddin. Masih yaslaunaha. Belum yaslaunaha. Itu waw sukun ya, bunyinya vokal U bukan O, dan hanya itu bukan H tapi H. Sekali lagi ya, kalau masih belum bisa buat PR nanti. PR aja, Ustaz. Oh iya. Oke, satu lagi ya, nanti ada Mas Rizky atau Pak Rizky. Tadi mau baca. Monggo, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Pakainya ain bukan hamzah ya, bukan au ya. A'udzu, ain, au. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba lagi. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih au ya. Masih au. A'u Au di sini tengah. Au bukan u. A'u Nah, itu hampir. A'u Nah, itu hampir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sin sukunnya jangan terburu-buru. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah. Tinggal roknya. Lanjut. Ayat 13. Innal abrar Innal abrara lafi na'im Ya. wa innal fujjara lafi jahim. Lamnya jangan dipantulkan. Wa innalfu nalfu nalfu bukan nalfu. Wa innal fujjara lafi jahim. Ya. Yaslaunaha yaumaddin. Stopnya masih terbaca sin, masih yas ya. Yaus aus launaha yaumaddin. Yaslaunaha yaumaddin. Masih sin ya, masih yas ya. Yas, Masih yas. Beda kan? Yas yas, launaha dengan yaus yaus. launaha yaumaddin. Nah, coba saya lagi. Yaslaunaha yaumaddin. Sudah berubah sinnya, cuman ada pantulan dikit ya tadi ya. Yaus. Nah, jadi Yas, ada yaus launaha. Nah, gitu. Yaslaunaha yaumaddin. Balik lagi ke sin lagi. Buat PR ya. Monggo Pak Rizky buat PR di rumah. Kasih tat. Sama-sama. Insya Allah cukup ya. Yang belum kebagian pekan depan insya Allah ya. Nanti bisa membaca nomor 1 ya. Ini sudah jam 5. Ada pertanyaan mungkin 1? Kalau nggak ada kita cukupkan. Ustadz, Ya. untuk yang yaslau, untuk huruf shot itu dia ujung lidah nempel gigi geraham bawah Ustadz ya? Shot itu ya? Ujung lidah mendekati bukan gigi geraham, gigi seri. Gigi seri bawah ya? Iya. Oh, jadi so. So. Nah, ini kan lidah di sini. So. Yaus, aus, so, si, su, baus. So. Jadi bukan so, tapi so. Nah, so. Ini nggak kelihatan lidahnya ya. Iya, nggak kelihatan Ustadz. Karena emang bukanya kecil begitu kan. Tapi dari suaranya terdengar berbeda. Dari suaranya kita sudah bisa mendengar dengan so dengan so. Beda kan? Iya. Nah, beda. Yang benar yang so, bukan yang so. Nah, kalau so ini yang berperan bibirnya maju. Itu yang
kurang Oh, tepat. oh, so, Karena so. semua fathah harus mangap, tidak boleh monyong bibirnya. Itu kaidah dasarnya seperti itu. Nanti mengaji dimanapun yang dia sudah punya sanad akan sama, gitu kan. Tapi kalau ada yang mengharuskan monyong, ya berarti boleh jadi sanadnya nggak nyambung, begitu kan. Karena memang tidak ada perbedaan di situ. Itu kaidah dasar itu soalnya. Seperti itu. Ya mungkin itu ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi pekan depan di hari Selasa jam 4 sampai jam 5. Semoga apa yang kita baca ya, apa yang kita dengarkan, apa yang kita latih itu menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk afshahul lughati ya, untuk menuju ke tidak hanya fasih ya, tapi yang paling fasih ya, lisannya sesuai dengan apa yang Rasul contohkan. Karena membaca Al-Quran itu harus dengan tajwid. Ya, semoga Allah memudahkan setiap ikhtiar kita dan jangan menyerah. Karena memang belajar itu salah satunya butuh waktu yang boleh jadi agak lama. Jadi walaupun dalam perjalanan kita masih banyak kesalahan dan lain sebagainya, terus ya berjalan, dinikmati saja prosesnya sampai kapan wallahu a'lam itu ya. Nanti insya Allah kalau sudah Allah pandang kita itu mampu, sudah pandang kita itu sudah mampu untuk menerima kefasihan itu, maka Allah berikan. Tapi syaratnya ya harus terus belajar. Kalau kita anggot-anggotan ya, belajar sebentar, libur, belajar lagi, libur lagi, ya nanti akan jadi tambah lama. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya.